hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan pada khotbah Minggu hari ini, 15 Agustus 2021. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, terambil dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Firman Tuhan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai-sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah dibongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya, yang memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing perisai dalam jumlah yang besar, yang mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Dan yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah, yang membantu kita melakukan peperangan itu. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dari tema ini kita boleh menempatkan tema untuk ayat yang kita baca, izinkan Allah untuk berperang. Hari ini kita berada pada tanggal 15 Agustus. 15 Agustus 2021. 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka cocoklah tema ini dan cocoklah nats ini mengingatkan kita tentang hal-hal perjuangan, peristiwa-peristiwa perang yang sebelum kita mendapatkan kemerdekaan. Namun, bila kita merenungkan dari ayat ini, bahwa Raja Hizkia yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mempercaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya merasakan suatu perlindungan yang datang dari tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, biasanya setiap kali ada pertempuran atau peperangan antar satu bangsa dengan bangsa lain atau antar bangsa-bangsa, paling tidak ada 3 hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama,
itu adalah prajuritnya. Seberapa semangatnya, seberapa percaya dirinya para prajurit. Karena kalau para prajurit itu takut, maka sehebat apapun senjata yang ada di tangannya, dia akan lari tinggalkan peperangan. Selain prajurit, maka yang kedua adalah persenjataan. Senjata yang hebat. Karena orang berani pun, tapi jika tidak memiliki senjata yang hebat, maka kemungkinan besar dia akan ditaklukkan. Jadi selalu akan berhitung berapa jumlah amunisi, berapa jumlah persenjataan, dan berapa hebat persenjataan. Semua itu ada takarannya, ada ukurannya, ada perbandingannya sebelum masuk kepada medan pertempuran. Lalu yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah strategi. Sehebat apapun persenjataan dan sehebat apapun keberanian para prajurit, kalau tidak ada strategi biasanya mereka akan mati konyol. Karena mereka akan mudah tertembak di medan pertempuran dan mati kalau tidak ada strategi. Jadi tiga hal ini selalu menjadi pertimbangan. Jadi kemudian ada kata filosof yang berkata, sebelum melakukan satu pertempuran, ketahuilah kekuatan musuh, lalu ketahuilah kekuatan diri sendiri, lalu lakukanlah pertempuran. Jadi tahu dulu kekuatan musuh, jika mereka lebih kuat tidak usah bertempur. Tapi jika kita lebih kuat bertempur dan kita akan menang. Saudara-saudara, itu hal-hal yang seputar tentang pertempuran. Tetapi pada bagian ini yang kita temukan adalah bahwa ternyata Hizkia tidak hanya menerapkan 3 prinsip yang ada pada umumnya, dan juga tidak hanya menerapkan filosofis daripada peperangan yang akan dimenangkan, tetapi dia melampaui cara-cara itu. Dia melampaui pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dia melampaui cara-cara berhitung dan perbandingan-perbandingan yang biasa dilakukan oleh raja-raja dunia. Mengapa demikian? Karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk dia dapat melakukan apa yang harus dilakukannya, dan untuk dia mempercayakan apa yang harus dipercayakan kepada Tuhan. Dia bukan hanya orang yang berjuang, tetapi juga orang yang beriman. Dia bukan hanya orang yang beriman tapi berpangku tangan, tapi dia juga berjuang. Disinilah kita menemukan suatu prinsip yang sangat luar biasa untuk kita menaklukkan peperangan dalam peperangan perjalanan hidup kita. Di tengah dunia ini, ketika kita hidup di dunia sekarang ini, kita tahu bahwa kita selalu diperhadapkan kepada suatu pergumulan, suatu tantangan hari demi hari akan ada. Dan ibarat hal itu adalah peperangan. Peperangan bagaimana kita menaklukkan setiap persoalan yang ada, yang datang menghampiri kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Hizkia mendengarkan bahwa Sanherib, raja Asyur yang begitu ternama, pada masa itu raja-raja dunia ketika mendengar Sanherib, ketika mendengar Asyur, mereka akan ketakutan dengan luar biasa. Saudara tahu kalau kita berbicara tentang Sanherib, kita berbicara tentang Asyur, maka ingat kisah tentang Niniwe. Maka ingat juga kisah tentang kengirian bangsa Asyur. Bahwa bangsa Asyur kalau mereka menaklukkan satu bangsa, semua prajurit yang ditangkap hidup-hidup akan dikuliti secara hidup-hidup. Lalu kemudian mereka akan digantung ataupun mungkin dipancung dan ditempatkan di jalan-jalan besar, sehingga setiap orang yang melihatnya mengalami kengerian dan ketakutan. Tidak ada yang dibunuh dengan cepat dan mudah. Tidak, mereka akan disiksa dengan begitu hebat.
ada yang sampai dikuliti, ada yang disayat-sayat tubuhnya dan digantung di pinggir-pinggir jalan. Ada yang ditusuk sate lalu ditancapkan di atas tanah di pinggir jalan agar semua orang melihatnya. Di kota-kota Asyur, gedung-gedung yang hebat, di sana akan terukir kisah-kisah sejarah tentang perjuangan mereka, kemenangan mereka, dan akan disebutkan berapa jiwa yang telah terbunuh dan berapa darah yang telah habis, dan bahkan dikatakan untuk membangun istana raja di Asyur saja di sana tertulis bahwa di sini telah dikuburkan beberapa kepala manusia dan juga darahnya telah dicampurkan kepada bangunan ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jadi bangsa Asyur adalah bangsa yang selalu menerapkan visual, yaitu menakut-nakuti dengan berbagai macam cara. Sehingga pada waktu itu hampir tidak ada bangsa yang berani untuk melawannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Tetapi ketika Hizkia mendengar bahwa Sanherib datang, dia tidak menunjukkan suatu ketakutan yang berlebihan. Ketika dia mendengar bahwa Sanherib datang mengepung kotanya, dia mengumpulkan para prajurit, para panglima. Dia tidak mengalami satu kengerian dan kegentaran, tidak. Tapi dia merasakan satu ketenangan. Dia tetap tenang walaupun di masa yang begitu genting. Karena pada waktu itu ketika mendengar bahwa Asyur akan menyerang, gambarannya adalah kematian. Tetapi Hizkia tidak demikian. Dia tetap tenang. Inilah harus menjadi suatu patokan dalam perjalanan kehidupan kita. Harus menjadi suatu pegangan dalam hidup kita. Dikala tantangan itu datang, dikala serangan-serangan ataupun kesusahan-kesusahan, dikala pergumulan-pergumulan yang berat datang menimpa hidupmu dan hidup saya dan kita semua, kita tidak boleh menjadi langsung mengalami kegentaran yang luar biasa dan sampai kita tidak lagi menggunakan akal sehat kita. Sampai kita tidak lagi menggunakan iman kita. Sampai kita tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Karena banyak orang ketika mengalami suatu masa yang sukar, dia sembunyi dari kesukaran itu dan tidak berbuat apa-apa. Alhasil, tidak ada satu solusi yang ditemukan. Ketika situasi di mana orang tidak mau menyelesaikan masalah, ketika orang tidak mau memandang dengan cara yang tepat, tidak memiliki ketenangan untuk menyelesaikan persoalan, maka percayalah, persoalan itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Saudara, Hizkia menunjukkan suatu ketenangan. Dia tahu dia butuh orang-orang untuk mendukungnya di saat itu. Maka dia mengumpulkan para panglimanya dan mereka berunding. Pentingnya pendapat orang lain, pentingnya dukungan orang lain, tentunya orang-orang yang bersama dengan kita, yang memiliki hati yang sama dengan kita, yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, yang lebih lagi, yang memiliki iman yang sama dengan kita. Pentingnya kita mendengarkan setiap apa yang mereka sampaikan, dan kita boleh memikirkan secara bersama-sama solusi apa yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama, ketika kita diperhadapkan kepada suatu persoalan, kepada suatu pergumulan, tetaplah miliki ketenangan di dalam Tuhan. Sehingga dengan ketenangan itu akan ada solusi yang akan kita mulai tahap demi tahap. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Hizkia telah melakukan hal itu, mereka berkumpul dan mulailah memikirkan satu cara. Sudah mendekat para tentara Sanherib untuk menyerang. Tetapi mereka tahu bahwa setiap prajurit yang berperang pasti akan membutuhkan makanan dan minuman. Dan tentulah Sanherib tidak akan membawa minuman yang cukup sampai kepada Yerusalem waktu itu. Maka dengan demikian, mereka memutuskan untuk
menutup semua mata air yang mengarah keluar kota. Dengan demikian, ketika Raja Sanherib dan para prajurit dan panglimanya datang, belum tiba sampai ke Yehuda, maka mereka akan mengalami kehausan di sana, dan pada akhirnya mereka akan mati kelaparan kehausan. Saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dia mengumpulkan para panglimanya dan menyuruh mereka untuk melakukan hal itu. Dan mereka dengan setia melakukan perintah itu. Para prajurit itu dan panglima itu menyampaikan kepada para penduduk. Para penduduk melakukannya. Lalu kemudian Hizkia juga mulai menempa lembing, menyuruh para prajurit dan juga para penempa senjata membuat senjata. Tembok-tembok kota diperbaiki untuk menjaga pertahanan. Lalu kemudian bahkan tembok-tembok luar kota pun diperbaiki. Dibuatlah menara-menara untuk mengintai, melihat dari jauh. Saudara, orang yang beriman kepada Tuhan bukan berarti dia hanya tinggal diam dan menunggu. Tetapi dia adalah orang yang bekerja dan terus berharap kepada Tuhan. Dia bukan orang yang vakum. Apa yang mampu dia lakukan dengan hikmat Tuhan, dia harus lakukan. Saudara, kita sering sekali mendengarkan mungkin ilustrasi. Orang yang berdoa, pergi ke gunung membawa karung, Tuhan berkati saya. Dan berharap Tuhan akan menjatuhkan uang dari langit sana, menjatuhkan masuk ke karungnya. Dan hasil tidak dapat apa-apa. Ini itu merupakan suatu ilustrasi. Tetapi itu adalah satu kebenaran. Bahwa orang yang beriman seharusnya juga berjuang, juga berusaha. Karena Tuhan akan memberkati usaha kita. Karena Tuhan akan menolong kita melalui usaha yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Hizkia, dia orang yang beriman tetapi juga melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kita harus lakukan. Kita harus selesaikan, kita harus kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan urusan Tuhan adalah urusan Dia. Yang menjadi urusan kita, kita harus urus. Yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi bagian kita, haruslah tetap kita kerjakan. Tetapi yang menjadi bagian Tuhan, itu tentang memberikan kemenangan, tentang memberikan perlindungan, itu akan menjadi urusan Tuhan dan tanggung jawab Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hizkia pada bagian ini. Dia berjuang, dia menyuruh rakyatnya menutup mata air. Dia menyuruh rakyatnya, para panglimanya, menempa senjata. Mengangkat para panglima, menyusun strategi perang, menyusun bahkan juga mengangkat para prajurit, bahkan juga masyarakat, anggota atau rakyat jelata, dipersiapkan untuk menjadi prajurit yang berperang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai usaha yang dilakukan oleh Hizkia. Jadi saudaraku, ketika kita di dalam suatu peperangan rohani ataupun di dalam suatu pergumulan yang besar, ingatlah bahwa kita harus tetap memiliki ketenangan untuk kita dapat terus berharap kepada Tuhan dan terus berjuang. Yang kedua, bahwa kita harus terus menunjukkan tanggung jawab kita. Kita harus terus berusaha. Dan kemudian saudara terkasih nama Tuhan, dikatakan pada bagian ini, bahwa dia menenangkan rakyatnya. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa ketika orang mendengar Asyur, ketakutan sudah melanda pikiran mereka. Mengapa? Karena kengerian yang digambarkan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang paling keji. Bangsa yang sangat barbar. Membunuh tidak semena-mena. Tidak ada hukum tentang hukum perang yang mereka boleh ikuti. Perempuan bahkan yang mengandung pun bisa dibunuh, dibelah dan diambil isi perutnya. Saudara, orang hidup-hidup matanya bisa dicongkel, dikuliti hidup-hidup. Itu suatu hal yang biasa yang dilakukan oleh bangsa ini. Saya menemukan kisah ini dari kisah-kisah sejarah tentang Asyur. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, pantas saja banyak orang akan merasa takut mendengarkan bangsa ini.
Hizkia tidak mau rasa takut menghantui umatnya, umat Tuhan. Hizkia tidak mau rasa takut menghantui para prajuritnya atau para panglimanya. Hizkia tidak mau bahwa hanya dia yang merasakan ketenangan, tetapi orang-orang di sekitarnya pun harus merasakan satu ketenangan. Lalu, saudara terkasih nama Tuhan, dia menenangkan hati umat itu dengan berkata kepada mereka, jangan takut kepada mereka. Yang menyertai mereka lebih sedikit daripada yang menyertai kita. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Itu yang pertama. Saudaraku, di dalam keluarga kita, jika kita atau keluarga kita mengalami suatu pergumulan, suatu tantangan yang berat dan sulit, atau ketika keluarga atau bahkan juga organisasi kita atau komunitas kita mengalami suatu tantangan dan kesulitan, janganlah kita memberikan suatu gambaran yang pesimis. Jika kita ingin menang, maka berikanlah suatu optimisme kepada mereka. Jangan melemahkan hati mereka, tapi berikanlah suatu motivasi yang menguatkan mereka. Saudara, mengapa 10 pengintai yang disuruh Musa tidak berhasil? Mengapa 2 pengintai yang lain menjadi berhasil? Karena 2 pengintai itu memberikan suatu motivasi kepada umat Tuhan dengan berkata bahwa walaupun mereka seperti raksasa, tapi dengan Tuhan kita akan menaklukkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Hizkia melakukan hal yang hampir sama. Dia mengatakan yang pertama, jumlah kita lebih banyak daripada mereka. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, bahwa yang menyertai mereka adalah tangan manusia. Tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini dikatakan, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, membantu kita melakukan peperangan. Dan kemudian kita boleh membaca pada bagian terakhir 8. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jadi Hizkia menanamkan suatu optimisme kepada mereka. Bukan hanya sebagai optimisme duniawi, tetapi juga membangkitkan iman mereka kepada Tuhan. Dan apa yang akan terjadi jika semua umat itu beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai mereka, maka kemenangan akan menjadi milik kepunyaan mereka. Jika keluarga kita memiliki optimisme yang sama, jika keluarga kita memiliki iman yang sama, bahwa Tuhan menyertai kita menghadapi peperangan melawan corona ini, menghadapi pertempuran untuk mengalahkan pandemi ini, maka kita pasti menang. Jika gereja kita, jika bangsa kita, jika kita semua memiliki optimisme yang sama dan memiliki iman yang sama, bahwa bersama Tuhan kita akan menaklukkan peperangan ini. Tapi jangan lupa bahwa ada tanggung jawab lain. Yang pertama tadi tetap tenang, dan yang kedua berusaha sebaik mungkin, dan yang ketiga di sini dikatakan kita memiliki optimisme dan keyakinan iman kepada Tuhan. Saudara, perihal tentang pertempuran atau peperangan melawan corona yang dilakukan oleh dunia dan terutama Indonesia saat ini, kita harus tetap tenang untuk menaklukkannya. Dan yang kedua, kita juga harus berjuang secara bersama-sama. Kita harus bersama-sama pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan menggerakkan vaksinasi, lakukanlah vaksinasi. Ketika pemerintah mengatakan bahwa kita harus membatasi pertemuan-pertemuan, batasi pertemuan-pertemuan. Harus rajin mencuci tangan, rajin memakai masker. Lakukan itu. Saya percaya ketika kita melakukan semua instruksi dengan benar, dengan setia, dan dengan iman kepada Tuhan, kita akan menang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu yang menjadi renungan yang penting, memaknai kemerdekaan yang sebentar lagi kita peringati ulang tahunnya pada tanggal 17.
Saudara-saudara, kita sudah merdeka dari tangan penjajah secara manusia, tetapi sekarang kita berperang melawan corona yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata apa yang terjadi ketika Hizkia telah menguatkan bangsa itu, mereka berjuang bersama-sama. Saudara-saudara, bukan tidak ada tantangan. Ternyata Sanherib masih saja berupaya untuk menjatuhkan mereka, untuk menewaskan mereka. Menjatuhkan mereka. Dia mengirimkan utusannya. Bahkan juga mengejek nama Tuhan. Dan mengejek Hizkia seolah-olah bahwa apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Berlindung untuk sementara. Dan pada akhirnya akan mati. Kalau kita baca pada ayat 17 dikatakan begini. Ia juga menulis surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan, Allah Israel, bunyinya. Sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Demikian pula Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Sanherib menuliskan suratnya dan dibacakan kepada umat Tuhan. Menunjukkan bahwa dia seolah-olah lebih kuat dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tetap umat itu tetap kuat. Tetap beriman kepada Tuhan. Semakin mereka ditekan, semakin mereka bersungguh kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita pada ayatnya yang ke-20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia dengan kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ditewaskan dengan pedang oleh dua anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Saudara-saudara dapat lihat ini. Bahwa pada akhirnya Tuhan mengirimkan pertolongan. Dia mengirimkan malaikatnya. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa para prajurit Asyur. Lalu mereka tewas dengan seketika. Ada bala yang datang. Ada penyakit yang tiba-tiba menghampiri mereka. Yang sebenarnya itu adalah karena Tuhan mengirimkan malaikat yang membunuh mereka. Dan pada akhirnya Raja Asyur pulang dengan malu. Malu kenapa? Dia gagal untuk memerangi Yehuda. Dia gagal membuktikan kata-katanya yang menghina dan menghujat Tuhan dan juga menghina Hizkia. Saudara-saudara, semua itu terjadi karena apa? Yang pertama, ketika iman yang ditanamkan oleh Hizkia, ketika dia berkata bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan. Dan kemudian pada ayat yang ke-20, ketika dia berdoa dan bersama hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesaya bin Amos, ketika mereka berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan iman, lalu Tuhan mengirimkan malaikatnya. Lalu Tuhan memberikan kemenangan itu kepada Hizkia dan bangsanya, yaitu Yehuda. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, ini satu menjadi pegangan bagi kita. Tetap tenang, miliki iman kepada Tuhan, lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai bukti tanggung jawab, dan kemudian tetaplah membangun iman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lalu lihatlah pada akhirnya pertolongan datang dari Tuhan. Hari ini jika ada di antara kita saudara-saudara yang sedang berperang melawan COVID-19, yang sedang terpapar oleh COVID-19, tetaplah tenang. Kemudian berjuanglah dengan perjuangan yang beriman kepada Tuhan. Makan obat, makan vitamin, konsumsi apa yang dikatakan dokter. Lakukan apa yang disarankan dokter. Mungkin berjemur matahari dan lain sebagainya. Isolasi mandiri dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, teruslah beriman kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Demikian untuk kita semua. Apapun pergumulan kita, mungkin bukan COVID. Mungkin pergumulan lain. Mungkin kesulitan lain. Tapi ibarat yang berperang, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Hizkia pada bagian ini.
kita akan menang bersama-sama. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, mendengarkan khotbah minggu pada hari ini. Kami akan menang bersama dengan Tuhan meski banyak pergumulan tantangan yang kami hadapi. Kami akan tenang karena kami memiliki Tuhan dan mampukan kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Lalu biarlah kami terus membangun persekutuan kami kepada Tuhan dan iman yang sungguh. Lalu Tuhan jawab dan dengarlah, berkatilah seluruh doa kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, ya Tuhan, jamah sembuhkan mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, apakah itu COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang susah hati, Engkau menghiburkan mereka. Bagi mereka yang berduka, Engkau Tuhan menghapuskan air mata mereka. Hiburlah mereka. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan jawab dan tolonglah mereka, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur kami telah mendengarkan khotbah minggu ini. Jadikanlah menjadi berkat bagi kami semua. Berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sampai tingkat pemerintah terendah, tingkat RT. Bersama-sama dengan masyarakat agar semuanya, Tuhan, boleh menjalankan vaksinasi dengan baik, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan kami semua menang melawan COVID-19. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa kami memperingati kemerdekaan kami yang tinggal 2 hari lagi kami boleh memperingatinya. Tuhan berkati bangsa ini. Kami serahkan segalanya kepada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan, baik di pagi hari, siang hari maupun di malam hari, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada aktivitas masing-masing. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Dan tetaplah renungan firman Tuhan. Doakan kami untuk terus dimampukan Tuhan melanjutkan pelayanan ini dengan baik. Shalom.